Wanita ini membawa mayat anak perempuannya ke dalam hutan, lalu segera menguburnya di sana tanpa seorang pun yang menyaksikan. Sebelumnya, kehidupan anak bernama Saraswati bersama ibunya, Laksmi, berjalan dengan sangat bahagia. Bahkan hari itu Saraswati sangat senang karena merupakan hari ulang tahunnya. Sebagai seorang ibu, Laksmi pun turut merasakan kebahagiaan tersebut. Ia selalu memberi contoh baik dalam setiap rutinitas hariannya. Pagi itu, Laksmi membekali Saraswati beberapa coklat untuk dibagikan kepada teman-temannya di sekolah sebagai bentuk kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Laksmi tak pernah absen mengantarkan anaknya ke sekolah, yang membuktikan bahwa dirinya adalah sosok ibu yang sangat hebat. Diketahui Laksmi berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit pemerintah dan dikenal sangat baik oleh para pasien di sana. Ia juga telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Saraswati berupa sebuah jam tangan yang diyakini akan sangat disukai oleh anaknya. Kemudian Laksmi bergegas menjemput Saraswati di sekolah dan meminta salah satu guru untuk memanggilnya. Namun ia justru merasa heran ketika guru tersebut membawa anak lain yang jelas bukan anaknya. Anehnya, pihak sekolah mengatakan bahwa hanya ada satu murid bernama Saraswati dan itulah anak yang ditunjukkan kepada Laksmi. Tentu saja Laksmi tidak mengenali anak tersebut. Laksmi pun berusaha meyakinkan pihak sekolah bahwa setiap pagi ia selalu mengantarkan anaknya ke sana. Bahkan hal itu seharusnya disaksikan oleh petugas keamanan. Security pun dipanggil untuk memberikan penjelasan. Namun ia tidak begitu yakin dengan pernyataan Laksmi karena setiap pagi ia melihat banyak anak datang bersamaan. Merasa ada yang tidak beres, Laksmi memutuskan untuk mencari Saraswati. Meskipun ia terus diingatkan bahwa mungkin saja ia telah menyekolahkan anaknya di tempat lain. Namun, Laksmi yakin itu tidak mungkin terjadi karena setiap hari ia sendiri yang mengantar anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini membuat semua orang merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang siswa bernama Saraswati seolah menghilang begitu saja. Semua guru mengklaim bahwa tidak ada Saraswati lain selain siswa yang telah mereka tunjukkan kepada Laksmi. Kepala sekolah, Rambabu, yang sedang cuti, kemudian meminta seorang polisi bernama Krishna Reddy untuk menangani kasus tersebut. Saat itu Laksmi kembali menjelaskan bahwa ia setiap hari mengantar dan menjemput anaknya. Namun para guru justru berpendapat sebaliknya karena mereka tidak mengenali Laksmi sama sekali. Bahkan hanya ada satu murid bernama Saraswati dan itu bukan anak Laksmi. Masalah semakin rumit karena CCTV sekolah sudah beberapa hari tidak berfungsi. Krishna pun mencari alternatif dengan menanyai teman sekelas Saraswati yang disebutkan oleh Laksmi yaitu Sweta dan Ramya. Anak-anak dikumpulkan namun tidak ada satupun yang bernama Sweta atau Ramya. Bahkan mereka kebingungan saat diperlihatkan foto Saraswati karena tidak pernah mengenalnya. Karena masih banyak tugas lain yang harus ditangani, Krishna meminta kedua belah pihak untuk tetap tenang, terutama Laksmi. Ia menyarankan agar segera membuat laporan resmi jika Saraswati belum ditemukan dalam waktu 24 jam. Di tengah rasa khawatir dan kejanggalan yang terjadi, Laksmi terus mencari Saraswati kepada siapapun yang mungkin pernah melihatnya. Namun hasilnya tetap nihil. Tak seorang pun mengenali anak yang dimaksud. Saat hari mulai gelap, Laksmi menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah Saraswati. Dengan suara lemah, ia mengaku ketakutan dan mengatakan bahwa ia berada di belakang ruangan kepala sekolah. Di sana terdapat 3 pria, salah satunya adalah kepala sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Laksmi segera bergegas menuju sekolah untuk menyelamatkan anaknya. Wanita ini terkejut setelah berhasil menemukan putri kesayangannya karena kondisi Saraswati yang sangat mengkhawatirkan. Ia diduga telah mengalami ruda paksa serta penyiksaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 2 orang tak dikenal. Naas, Saraswati tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Laksmi harus menelan pil pahit saat melihat rekaman di ponsel milik Saraswati yang memperlihatkan para pelaku. Kesedihan dan amarah yang memuncak membuatnya tak mampu berpikir jernih, hingga ia membuang ponsel tersebut tanpa menyadari bahwa rekaman itu merupakan bukti penting untuk menangkap para pelaku. Keesokan paginya, Laksmi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya. Mendengar hal itu, Krishna segera bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Namun, Laksmi mengatakan bahwa jasad anaknya sudah tidak berada di tempat kejadian karena ia telah memakamkannya sendiri. Tindakan itu dilakukan secara spontan oleh Laksmi yang hancur kehilangan putri tercintanya, sekaligus takut jika jasad anaknya menjadi sorotan publik apabila kasus ini viral. Mendengar hal tersebut, Krishna merasa heran karena tindakan Laksmi justru mempersulit proses penyelidikan. Minimnya saksi dan hilangnya bukti utama membuat kasus ini semakin rumit. Krishna kemudian meminta Laksmi menunjukkan lokasi makam Saraswati. Mereka pun segera menuju ke sana dan menggali ulang makam yang dimaksud. Namun, seorang penjaga makam mengatakan bahwa saat Laksmi datang, ia dalam keadaan mabuk sehingga tidak sempat membantu. Anehnya, ketika makam itu dibuka, ternyata kosong. Hal ini membuat Krishna merasa dipermainkan dan menganggap Laksmi hanya mengada-ada. Di saat itu, Laksmi teringat ponsel yang berisi rekaman para pelaku, yang sebelumnya ia buang di kantor kepala sekolah. Namun, ketika mereka kembali ke sana, ruangan tersebut sudah bersih dan berubah, serta ponsel itu tidak ditemukan. Padahal, Laksmi yakin ia membuangnya tidak jauh dari tempat itu.
Krishna pun tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada satupun bukti kuat maupun saksi yang mendukung. Meski begitu, Laksmi tidak menyerah. Ia terus berusaha mencari pengacara handal untuk membantunya menegakkan keadilan bagi putrinya. Namun hampir semua pengacara menolak karena kurangnya bukti. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pengacara jujur dan penolong bernama Ramanujam yang dikenal memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam memenangkan berbagai kasus tanpa pamrih dan jarang memungut biaya dari klien yang tidak mampu. Saat itu, Laksmi kebetulan berada di sana dan memohon bantuannya untuk mengungkap kasus yang menimpa putrinya. Laksmi pun menceritakan seluruh kejadian, termasuk minimnya bukti yang membuat banyak pengacara menolak kasus tersebut. Awalnya, Ramanujam tampak tidak merespons karena memang terdapat banyak kejanggalan. Namun ia akhirnya mempercayai Laksmi, menyadari bahwa seorang ibu tidak mungkin menyembunyikan kesedihannya setelah kehilangan anak tercinta. Ia pun memutuskan untuk membantu. Ramanujam memulai penyelidikannya dengan menemui Krishna, orang pertama yang menangani kasus ini. Namun Krishna mengaku tidak menemukan apapun yang dapat dijadikan bukti adanya kejahatan tersebut. Bahkan makam yang disebutkan Laksmi pun ternyata kosong, sehingga seluruh penyelidikan sebelumnya terasa sia-sia dan hanya membuang waktu. Wanita ini sangat yakin kalau ia telah mengubur jasad anak gadisnya tersebut di tempat ini. Namun setelah digali oleh polisi, ternyata kuburan itu kosong, membuat penyelidikan laporan kasus ruda paksa anaknya tidak dapat dilanjutkan. Setelah bertemu Ramanujam yang akan menjadi pengacaranya, Ramanujam segera mengajak Laksmi ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan terkait kematian Saraswati anaknya, meskipun belum ditemukan bukti kuat dalam kasus tersebut. Namun Ramanujam meminta izin agar diberi kesempatan untuk menggali informasi dari para guru di sekolah. Tapi para guru tetap memberikan keterangan yang sama dan bahkan siap menunjukkan data absensi kelas. Ramanujam pun berargumen bahwa data tersebut bisa saja dimanipulasi oleh pihak sekolah. Selain itu, ketidakhadiran kepala sekolah Rambabu yang masih dalam cuti panjang semakin menambah kecurigaan. Mendengar hal itu, hakim meminta agar Rambabu dihadirkan dalam sidang berikutnya. Keesokan harinya, Rambabu hadir sebagai kepala sekolah dan langsung mendapat berbagai pertanyaan dari Ramanujam. Dalam persidangan, Rambabu mengakui bahwa dirinya adalah teman dekat Inspektur Krishna. Ia pun membantah keras tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya terkait kasus terhadap siswi berusia 12 tahun tersebut. Situasi berubah drastis ketika Laksmi menyatakan bahwa ia sangat mengingat wajah kepala sekolah dan dua pelaku lainnya, dan Rambabu bukanlah salah satu dari mereka. Pernyataan itu membuat Ramanujam seolah dipermalukan di ruang sidang, hingga akhirnya hakim menolak tuntutan tersebut. Meski demikian, Ramanujam terus mencoba menggali kebenaran dari Laksmi. Ia meminta Laksmi untuk menunjukkan wajah para pelaku melalui album lama sekolah. Laksmi pun menunjuk sebuah foto yang membuat Ramanujam terkejut, bahkan suaminya tampak ketakutan. Sosok dalam foto tersebut bukan orang sembarangan, namun diduga kuat sebagai penyebab kematian Saraswati. Menyadari kejanggalan tersebut, Ramanujam mulai meragukan Laksmi dan menganggap ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun meminta Laksmi untuk mencari pengacara lain karena tidak ingin kembali dipermalukan di pengadilan. Kebingungan, Laksmi akhirnya menemui seorang wanita tua yang pernah menjadi pasiennya. Wanita itu mengenali pria yang diduga sebagai pelaku yang ternyata merupakan seorang kolektor negara. Laksmi pun segera mendatangi kantor kolektor untuk mencari informasi tentang 3 pria yang diduga terlibat. Di sana Laksmi melihat 3 foto, namun pihak kantor tidak dapat membantunya tanpa laporan resmi dari kepolisian. Saat Laksmi keluar, situasi mendadak kacau. Polisi menutup area kantor karena kepala kantor kolektor ditemukan meninggal dunia. Inspektur Krishna yang berada di lokasi tampak sangat sibuk. Laksmi mencoba menyampaikan sesuatu, namun diabaikan karena dianggap tidak waras. Hingga akhirnya Laksmi mengaku bahwa dialah yang membunuh mereka. Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Laksmi menjelaskan bahwa ia menembak 3 pria yang diduga sebagai pelaku pelecehan terhadap Saraswati, termasuk seorang kepala polisi dan seorang hakim. Tindakan nekat itu dilakukan dalam waktu singkat dan seluruh korban merupakan pejabat negara. Hal ini membuat semua pihak terkejut, termasuk hakim dan Ramanujam. Laksmi beralasan bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk hukuman yang pantas bagi mereka karena para penegak hukum tidak mampu bertindak tegas terhadap pejabat yang kebal hukum. Namun meskipun demikian, hakim beserta aparat penegak hukum termasuk Ramanujam tidak bisa mengambil keputusan tanpa bukti dan saksi yang kuat sesuai hukum yang berlaku. Pengakuan Laksmi akhirnya membuat hakim memutuskan untuk menahannya di bawah pengawasan pengadilan. Ramanujam pun tidak dapat berbuat banyak selain mengikuti keputusan tersebut, sambil terus melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus tragis ini. Tak percaya lagi dengan proses pengadilan kasus ruda paksa dan kematian anak gadisnya, wanita ini
menyalahin hakim sendiri dengan menghabisi ketiga orang tersangka yang merupakan para pejabat negara. Lalu mengakui semua perbuatannya itu di hadapan Inspektur Krishna. Berita aksi kriminal yang dilakukan Laksmi pun tersebar luas. Ia memang telah membalaskan dendam atas kematian anaknya. Namun sang pengacara masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga saat itu, ia belum menemukan satupun bukti kuat terkait kasus tersebut. Ramanujam kemudian memutuskan untuk menemui Aditya, mantan suami Laksmi yang kini tinggal di Mumbai. Ia ingin menggali lebih dalam tentang kehidupan Laksmi. Aditya pun mulai menceritakan awal pertemuan mereka di sebuah ruang operasi. Saat itu ia melihat Laksmi dengan penuh perhatian merawat seorang wanita tua yang ternyata adalah sosok yang kemudian membantu Laksmi dalam aksinya. Seiring waktu keduanya semakin dekat dan saling jatuh cinta. Namun Laksmi kerap menunjukkan rasa takut karena tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya untuk kesekian kalinya, mengingat ia telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Meski begitu, Aditya berjanji akan menikahinya dan setia hingga akhir hayat. Mereka pun akhirnya menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia. Ramanujam kemudian memberitahu Aditya bahwa Laksmi kini ditahan setelah melakukan 3 pembunuhan sebagai bentuk balas dendam atas kematian anak mereka. Aditya terkejut, namun ia menjelaskan bahwa selama pernikahan mereka, keduanya tidak pernah dikaruniai anak. Bahkan, tekanan dari orang tua Aditya agar mereka memiliki keturunan membuat hubungan itu berakhir, karena Laksmi dinyatakan tidak bisa memiliki anak. Pengakuan itu membuat Ramanujam semakin bingung. Ia pun meminta asistennya mencari informasi dari warga sekitar tentang Laksmi, sementara dirinya kembali menemui penjaga kebun yang sebelumnya melihat Laksmi menguburkan anaknya. Ternyata malam itu sang penjaga masih cukup sadar meski dalam keadaan mabuk. Ia melihat Laksmi bertingkah aneh, seolah-olah menggendong dan menguburkan seseorang, padahal ia tidak benar-benar melihat apa yang dikuburkan. Dari berbagai kejanggalan tersebut, Ramanujam mulai menyusun beberapa asumsi. Ia kali menghubungi Aditya dan menunjukkan foto Saraswati, berharap Aditya mengenalinya. Namun Aditya justru mengatakan bahwa foto itu adalah Laksmi saat masih kecil. Ia juga menyebut bahwa nama lengkap Laksmi adalah Laksmi Saraswati. Temuan itu membuat Ramanujam menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saraswati yang selama ini diceritakan oleh Laksmi kemungkinan adalah dirinya sendiri. Untuk memastikan hal tersebut, Ramanujam mengatur pertemuan dengan seorang pakar psikiatri bernama Anthony. Ia menjelaskan berbagai kejanggalan yang dialami Laksmi. Setelah mendengar semua itu, Anthony menyimpulkan bahwa Laksmi kemungkinan mengalami gangguan psikologis berupa kecenderungan berfantasi atau halusinasi yang dipicu oleh trauma masa lalu. Anthony pun meminta agar ia bisa bertemu langsung dengan Laksmi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui hipnosis. Awalnya Laksmi merasa semua penjelasan itu tidak lagi penting karena tidak ada yang mempercayainya. Namun Ramanujam memilih untuk tetap percaya dan ingin mengungkap kebenaran sepenuhnya. Karena saat itu satu-satunya bukti yang tersisa hanyalah Laksmi sendiri. Ramanujam pun membujuknya untuk menjalani terapi psikologis bersama Anthony. Anthony pun bersiap menggunakan metode yang tepat agar Laksmi atau Saraswati bersedia mengungkap seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ketika terapi hipnotis dilaksanakan, wanita ini mulai mengungkap isi alam bawah sadarnya. Saat ditanya tentang namanya serta nama kedua orang tuanya, ia menjawab bahwa namanya adalah Saraswati, ibunya bernama Laksmi dan ayahnya bernama Prabakar. Membuat sang pengacara menjadi terkejut mendengar pengakuan jujur wanita tersebut. Saraswati kemudian mulai bercerita. Dalam alam bawah sadarnya, ia merasa masih hidup bersama kedua orang tuanya. Hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-12 bertepatan dengan hari kemerdekaan. Prabakar yang berprofesi sebagai videografer selalu mengabadikan momen indah mereka. Seperti biasa, ia mengantar Saraswati ke sekolah dan menyuruhnya membagikan coklat kepada teman-temannya sebagai bentuk kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Kebetulan, saat itu sekolah sedang kedatangan tamu-tamu penting, termasuk 2 orang pejabat yang menjabat sebagai polisi dan hakim untuk memperingati hari kemerdekaan. Saraswati yang polos pun memberikan coklat kepada mereka. Namun, niat baik itu justru disalahartikan. Kedua pria tersebut memiliki pikiran kotor dan bersekongkol melakukan tindakan keji terhadap Saraswati. Mereka bahkan nekat masuk ke kelas-kelas untuk mencari Saraswati. Saat itu Saraswati yang tak berdaya berusaha meminta pertolongan namun diancam agar tetap diam. Sementara itu, kedua orang tuanya terus mencari keberadaannya sama seperti yang terjadi di masa kini. Hingga akhirnya Laksmi menerima panggilan dari Saraswati yang dengan suara ketakutan memberitahu bahwa ia berada bersama 3 pria kejam yang telah melakukan berbagai hal buruk kepadanya. Mendengar itu, Laksmi dan Prabakar segera bergegas ke sekolah. Saat menemukan anak mereka, keduanya tak kuasa menahan keterkejutan dan kesedihan. Mereka segera membawa Saraswati ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter yang menangani operasi tersebut
Tulasi menyampaikan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil menyelamatkan nyawa Saraswati. Namun, ia terpaksa mengangkat rahim Saraswati yang menjadi alasan mengapa di kemudian hari Saraswati tidak dapat memiliki anak. Prabakar merasa sangat terpukul karena gagal melindungi anaknya. Lebih menyakitkan lagi, mereka tidak mendapatkan keadilan di pengadilan karena berasal dari kasta rendah. Namun, Saraswati mengungkapkan bahwa ada satu bukti kuat, yaitu rekaman video asusila yang dibuat oleh para pelaku sebagai alat ancaman jika keluarga mereka berani melawan. Mendengar hal itu, Saraswati berinisiatif mengambil harddisk kamera yang berisi rekaman tersebut. Prabakar pun segera menuju lokasi dan berhasil menemukannya. Mereka kemudian menyerahkan bukti itu kepada seorang pengacara dengan harapan para pelaku segera diadili. Namun harapan itu pupus. Pengacara tersebut justru berbalik membela para pelaku dengan alasan tidak adanya bukti yang diberikan kepadanya. Hakim pun akhirnya menolak tuntutan tersebut. Para pelaku bahkan dengan sombong menunjukkan kekuasaan mereka di hadapan keluarga yang menjadi korban. Belakangan terungkap bahwa pengacara itu terpaksa melakukan hal tersebut karena diancam. Para pelaku mengancam akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya jika ia tidak membantu mereka. Meski begitu, bagi Laksmi hal itu tetap tak bisa dimaafkan. Amarah Laksmi pun memuncak kepada sosok keempat yang dianggap paling bertanggung jawab dalam membantu para pelaku lolos dari hukum. Ketegangan semakin memuncak saat mereka dihadang dalam perjalanan pulang, meninggalkan trauma yang semakin dalam bagi Saraswati. Ketika kedua orang tuanya dibakar hidup-hidup tepat di depan matanya, kondisi alam bawah sadar Saraswati langsung terguncang hebat. Ia mengalami kejang, dan jika kondisi itu dilanjutkan, nyawanya bisa terancam. Karena itu, Anthony segera memberinya obat penenang. Hal ini membuat Ramanujam kecewa, karena identitas orang keempat belum sempat diungkap oleh Saraswati. Namun Anthony menegaskan bahwa mencari tahu sosok tersebut adalah tugas Ramanujam. Dari situ, Ramanujam mulai menyadari bahwa selama ini Saraswati bertingkah seolah-olah masih hidup bersama ibunya. Ia pun memutuskan untuk membuka kembali kasus lama Saraswati yang telah lama terkubur. Ia menemui pengacara yang dulu menangani kasus tersebut, dan orang itu membenarkan bahwa semua kejadian yang diceritakan memang benar adanya. Ramanujam kemudian menemui hakim secara pribadi untuk meminta agar Laksmi yang sebenarnya adalah Saraswati tidak dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi mental Laksmi tidak stabil dan cenderung mengalami gangguan fantasi, sehingga secara hukum dapat dipertimbangkan. Dalam persidangan, Ramanujam menjelaskan kondisi psikologis Laksmi alias Saraswati yang tidak mampu membedakan antara kenyataan dan alam bawah sadarnya. Ia juga menegaskan bahwa justru dari alam bawah sadar itulah muncul petunjuk penting tentang bagaimana sistem hukum telah gagal melindungi korban. Pihak kuasa hukum lawan sempat membantah, menganggap semua itu hanya cerita fiktif. Namun, Ramanujam diberi kesempatan untuk membuktikan dengan menghadirkan Dr. Tulasi sebagai saksi. Dr. Tulasi menjelaskan bahwa saat Saraswati ditemukan, ia dalam kondisi tidak sadar setelah menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh. Trauma berat membuatnya kehilangan sebagian ingatan, hingga ia hanya mengingat kebersamaan indah dengan orang tuanya. Bahkan dalam alam bawah sadarnya, Saraswati tidak mengingat kejadian pemerkosaan maupun pembunuhan orang tuanya. Semua itu tertekan jauh di dalam pikirannya. Ramanujam pun memohon kepada hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ia menegaskan bahwa Laksmi alias Saraswati melakukan pembunuhan dalam kondisi mental yang terganggu. Tujuannya bukan semata membenarkan tindakan tersebut, tetapi untuk mencegah kejadian serupa terulang, sekaligus mengingatkan bahwa sistem hukum harus benar-benar melindungi rakyat kecil yang tertindas. Hakim menyadari bahwa kasus ini sangat rumit. Di satu sisi ada pembunuhan dengan bukti kuat, di sisi lain ada latar belakang trauma dan ketidakadilan yang mendalam. Akhirnya, hakim memutuskan menunda sidang hingga keesokan hari untuk mempertimbangkan putusan yang tepat, mengingat sebelumnya Laksmi sempat divonis hukuman mati. Hari itu bertepatan dengan hari kemerdekaan yang juga merupakan hari ulang tahun Saraswati. Ramanujam mencoba mengucapkan selamat ulang tahun untuk menguji ingatannya. Namun Saraswati justru mengucapkan selamat hari kemerdekaan, yang membuktikan bahwa ia memang tidak mengingat identitas dirinya secara utuh, seperti yang dijelaskan Dr. Tulasi. Acara tersebut dihadiri oleh para petinggi negara termasuk seorang menteri. Tak lama kemudian, suasana mendadak panik, polisi dan orang-orang berlarian. Ramanujam pun segera mencari tahu apa yang terjadi, dan benar saja Laksmi alias Saraswati telah membunuh sang menteri, sosok yang ternyata menjadi dalang utama di balik kematian kedua orang tuanya. Menteri itulah orang keempat dalam kasus tragis yang selama ini menghantui hidup Saraswati. Di tengah upacara memperingati hari kemerdekaan, wanita ini segera maju untuk menghabisi sang menteri. Bahkan di hadapan semua orang, membuat sang pengacara tak bisa lagi berkata-kata. Setelah kejadian itu, Laksmi alias Saraswati kembali dihadirkan dalam persidangan baru. Kali ini terkait kasus pembunuhan seorang menteri. Hal itu membuat banyak orang heran dengan tindakan yang ia lakukan. Dalam sidang, ia beralasan bahwa sang menteri telah melindungi 3 pelaku yang meruda paksa anaknya. Bahkan hingga saat ini, Laksmi masih meyakini bahwa dirinya adalah seorang ibu yang memperjuangkan keadilan bagi putrinya. Ia juga berdalih
sekali bahwa tindakannya merupakan bentuk perjuangan untuk membela rakyat kecil dari orang-orang berkuasa yang telah menghancurkan kehidupan banyak perempuan dan bahkan menghilangkan nyawa orang-orang tak bersalah. Namun, tim penuntut tetap bersikeras menolak pembelaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa tindakan itu tetap merupakan pembunuhan yang dilatar belakangi dendam, bukan semata karena gangguan mental. Pihak penuntut bahkan mengungkit fakta bahwa Laksmi sebenarnya tidak pernah memiliki anak dan bahwa Saraswati adalah dirinya sendiri. Pernyataan ini kembali memicu trauma berat pada Laksmi alias Saraswati yang tetap bersikeras bahwa ia memiliki seorang anak. Kondisinya pun dikhawatirkan akan membahayakan dirinya sendiri, seperti yang telah diperkirakan sebelumnya oleh Ramanujam. Setelah Saraswati diamankan, Ramanujam menyampaikan kritiknya terhadap sistem hukum yang kerap tidak berpihak pada keadilan, melainkan lebih mengutamakan kekuasaan dan uang tanpa melihat siapa yang benar-benar menjadi korban. Mendengar hal itu, hakim akhirnya mengambil keputusan. Laksmi alias Saraswati dibebaskan dari hukuman pidana dengan syarat harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Keputusan ini diambil setelah Ramanujam menyerahkan bukti medis yang menunjukkan adanya gangguan psikologis berupa kecenderungan berfantasi. Beberapa bulan kemudian, Saraswati mengucapkan terima kasih kepada Ramanujam karena telah mempercayainya dan membantu mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Meskipun dulu bukti kuat sempat diabaikan oleh hukum, namun Ramanujam masih menyimpan tanda tanya. Ia teringat pernyataan Dr. Tulasi mengatakan bahwa Saraswati hanya mengingat momen saat diantar ke sekolah, tetapi kenyataannya Saraswati juga mengingat kejadian lain yang lebih kompleks. Rasa penasaran itu membuat Ramanujam kembali menemui Saraswati. Ia pun terkejut saat melihat Saraswati bersama Aditya dalam kondisi baik-baik saja. Di sanalah kebenaran terungkap. Aditya menjelaskan bahwa semua yang terjadi telah mereka rencanakan dengan matang. Mereka menerima kenyataan bahwa tidak bisa memiliki keturunan akibat kejahatan para pelaku. Satu-satunya cara untuk membalas sekaligus bertahan hidup adalah dengan membuat Saraswati tampak seolah mengalami gangguan mental. Saraswati sengaja berperan seakan mengalami trauma berat dan kecenderungan berfantasi. Strategi ini berhasil mengelabui banyak pihak, termasuk Krishna, dan bahkan membuat Ramanujam percaya bahwa ia benar-benar mengalami gangguan psikologis. Dengan bantuan Ramanujam, mereka bisa menjalankan rencana balas dendam sekaligus lolos dari hukuman mati. Saraswati bahkan dilatih menggunakan senjata api hingga mampu menghabisi para pelaku. Awalnya mereka hanya menargetkan 3 pelaku utama. Pembunuhan terhadap menteri sebenarnya tidak termasuk dalam rencana. Namun, saat di tahanan, Saraswati melihat cincin yang dikenakan sang menteri, cincin yang ia kenali sebagai milik orang yang membunuh kedua orang tuanya. Saat itulah ia yakin dan langsung mengambil tindakan. Mendengar semua itu, Ramanujam pun pergi dengan perasaan campur aduk namun juga kagum. Ia tidak menyangka bahwa di balik sosok yang tampak rapuh, terdapat kecerdikan dan tekad sekuat itu. Meski pada akhirnya, semua yang terjadi tetap menyisakan luka mendalam.